Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Supply Chain Management. Dan di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan kedua. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Dinta Putri Muharam dengan NIM 017. Saya Skanur Aini dengan NIM 029. Dan saya Sylvana Rodeswita dengan NIM 028. Nah, itu untuk perkenalan dari kelompok 8. Selanjutnya langsung masuk ke materinya. Pentingnya strategi dalam supply chain management. Manajemen rantai pasok atau supply chain management bukan hanya sekedar mengatur arus barang dari produsen ke konsumen, tetapi merupakan strategi bisnis terintegrasi yang menghubungkan pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan dalam satu sistem yang saling mendukung. Tujuan utama dari SCM strategis adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dengan biaya total yang minimum, sekaligus memastikan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Dengan persaingan global yang semakin ketat, kecepatan inovasi teknologi dan perubahan preferensi konsumen, perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi SCM-nya agar tetap relevan dan kompetitif. Yang kedua, tujuan strategis dalam supply chain. Tujuan strategis SCM secara umum mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi melalui pengelolaan rantai pasoknya. Tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga menyangkut responsivitas, kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan. Yang A, meningkatkan efisiensi operasional. SCM bertujuan meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Artinya, setiap proses mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi harus berjalan optimal dengan penggunaan sumber daya minimal. Contohnya yaitu Toyota menggunakan prinsip Learn Manufacturing and Just in Time atau GIT untuk mengurangi inventory dan waktu tunggu. Indikatornya yaitu biaya per unit, waktu siklus produksi, dan tingkat pemanfaatan kapasitas. Yang B yaitu memperbaiki layanan pelanggan. Tujuan ini berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui kecepatan pengiriman, ketepatan waktu, dan ketersediaan produk. Contohnya yaitu Amazon membangun sistem distribusi berbasis data yang mampu memprediksi kebutuhan pelanggan sebelum mereka melakukan pemesanan. Indikatornya yaitu one-time delivery, customer satisfaction index, dan order fulfillment rate. Untuk selanjutnya itu tujuannya ada mendukung keberlanjutan atau sustainability. Di sini strategi supply chain management kini tidak hanya menekankan profitabilitas, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Nah, konsep Green SCM atau supply chain management fokus pada pengurangan emisi, daur ulang bahan, dan efisiensi energi. Sedangkan konsep circular economy, produk didesain agar dapat digunakan ulang dan didaur ulang. Contohnya yaitu IKEA menggunakan bahan daur ulang dan mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi jejak karbon. Lalu yang selanjutnya itu meningkatkan inovasi dan pengembangan produk. Nah, tujuan strategis ini dalam supply chain management ini yang efektif harus mampu mendukung inovasi produk agar lebih cepat mencapai pasar. Nah, contohnya yaitu ada pada Apple, dia menggunakan supply chain management yang sangat tertutup dan efisien untuk meluncurkan produk inovatif tepat waktu dan dalam jumlah besar. Dampaknya apa? Dampaknya pada SCM bukan sekedar logistik, tetapi juga bagian penting dari strategi inovasi perusahaan. Nah, selanjutnya setelah tujuan strategis pada SCM itu ada pada karakteristik produk dan pasar. Nah, keberhasilan dalam supply chain management sangat dipengaruhi oleh jenis produk dan dinamika pasar. Nah, karakteristik ini menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan strategi efisien atau strategi responsif. Yang pertama, itu kita harus memakai keberhasilan atau karakteristik jenis produknya dia fungsional versus inovatif. Nah, untuk produk fungsional dia memiliki permintaan stabil atau demand yang stabil. Siklus hidupnya itu panjang, margin keuntungannya rendah. Contohnya apa? Contohnya itu seperti beras. Lalu ada deterjen dan juga gula. Nah, SCM ini harus fokus pada efisiensi dan biaya yang rendah.
Lalu selanjutnya produk inovatif itu adalah memiliki demand tidak pasti atau permintaan tidak pasti, siklus hidupnya pendek dan marginnya tinggi. Contohnya apa? Contohnya smartphone atau fashion yang dipakai berulang kali, atau mungkin suka silih berganti. Nah, SCM ini harus responsif terhadap perubahan pasar. Nah, kayak fashion, kita harus memakai atau baju-baju atau gaya berpakaian kita tuh yang mengikuti tren pasar seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada permintaan pasar atau demand dari pasar. Nah, dia itu ada stabil dan juga berfluktuasi. Nah, permintaan yang stabil atau demand yang stabil harus mempunyai strategi yang cocok adalah produksi massal, GIT dan juga efisiensi biaya. Lalu untuk permintaan berfluktuasi dibutuhkan fleksibilitas produksi dan adaptasi cepat. Misalnya apa? Misalnya sistem make to order atau perbuatan permintaan atau orderan dari orang-orang. Nah, selanjutnya itu ada pada yang ketiga ada siklus hidup produk. Nah, siklus hidup produk ini yang pertama itu pengenalan dulu. Jadi kita harus fokus pada kecepatan masuk pasar. Jadi kita harus tahu nih time pasar atau waktunya kita masuk ini tuh kapan gitu. Jadi time to market. Lalu setelah pengenalan kita buat pertumbuhan, kita optimalkan kapasitas produksinya. Nah, setelah pertumbuhan ada kedewasaan. Kedewasaan ini seperti efisiensi biaya dan juga stabilitas pasokan. Lalu yang siklus hidup yang terakhir itu ada pada penurunan. Di sini itu penurunan itu bisa jadi karena ada masalah, misal ada kekurangan stok atau juga dalam biaya distribusinya. Nah, di sini kurangi stok dan biaya distribusinya. Nah, yang terakhir itu yang D itu ada segmentasi pasar. Di sini ada pasar massal. Dia menekankan volume dan efisiensi logistik. Sedangkan pasar niche dia membutuhkan personalisasi dan fleksibilitas tinggi dalam rantai pasok. Nah, selanjutnya itu ada strategi yang efisien dan juga responsif. Nah, yang pertama itu strategi efisiennya itu digunakan untuk produk dengan permintaan stabil. Yang pertama itu ada strategi efisien digunakan untuk produk dengan permintaan stabil, margin rendah, dan kebutuhan biaya rendah. Ciri-cirinya yaitu pengendalian biaya ketat, persediaan minimum, dan juga proses standar. Contohnya apa? Contohnya seperti Toyota, lalu juga produk-produk yang kita pakai misal kayak Unilever dan P&G. Nah, keuntungannya itu dia biayanya rendah dan profitnya itu stabil. Dan dia juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu apa? Kelemahannya itu lambat dia menanggapi perubahan yang cukup mendadak. Lalu selanjutnya itu ada strategi responsif. Nah, strategi responsif ini digunakan untuk Strategi responsif ini digunakan untuk produk inovatif atau pasar dengan permintaan tidak menentu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya fleksibilitasnya tinggi, lalu waktu pengirimannya itu singkat, dan juga kapasitasnya itu dinamis. Contohnya apa? Contohnya seperti brand baju gitu atau brand pakaian seperti Zara. Lalu juga pemakaian seperti elektronik kayak Apple, lalu ada Amazon. Nah, dia juga mempunyai keuntungan. Keuntungannya itu dia cepat tanggap terhadap tren. Jadi dia cukup responsif. Nah, tapi kelemahannya itu biaya dia tinggi dan kompleksitasnya itu besar. Nah, selanjutnya itu kombinasi atau hybrid strategi. Banyak perusahaan menggabungkan kedua strategi ini. Misalnya memproduksi komponen secara efisien tetapi merakit produk akhir secara responsif. Nah, ini dia modelnya model assemble to order. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada kesesuaian strategi dengan kebijakan taktis, yaitu strategi supply chain management atau SCM ini harus diikuti oleh kebijakan taktis dan operasional yang saling mendukung. Kebijakan dalam bidang inventory seperti just in time atau JIT atau just in case atau JIC akan mempengaruhi efisiensi dan ketahanan rantai pasok. Dalam pengadaan pemilihan vendor, kontrak jangka panjang, serta kolaborasi, menentukan keandalan pasokan. Pada produksi, penentuan skala dan jadwal produksi mempengaruhi kapasitas serta waktu tunggu atau lead time. Sedangkan di distribusi, penempatan gudang, rute, dan moda transportasi berpengaruh langsung pada biaya dan waktu pengiriman. Lalu ada konsep decoupling atau decoupling point, yaitu adalah titik dalam rantai pasok di mana aliran produk berubah dari sistem push atau berdasarkan perkiraan permintaan menjadi sistem pull atau berdasarkan permintaan aktual pelanggan. Fungsi dari decoupling ini yaitu menentukan seberapa cepat perusahaan merespon permintaan pelanggan dan seberapa besar stok yang perlu disimpan. Jenis-jenis decoupling itu ada 4. Yang pertama itu ada make to stock atau MTS, yaitu barang diproduksi untuk stok efisien tapi resikonya overstock. Yang kedua ada assemble to order atau ITO, yaitu komponen disimpan dan dirakit setelah pesanan masuk. Yang ketiga ada make to order atau MTO, yaitu produksi dimulai setelah pesanan diterima atau responsif. Yang 4 yaitu ada engineer to order atau ATO, yaitu desain dan produksi berdasarkan spesifikasi pelanggan. Ada faktor-faktor penentu dan contoh aplikasi. Ya, ini faktor-faktor penentu itu yang pertama ada lead time produksi dan pengiriman. Yang kedua ada variabilitas permintaan. Yang ketiga ada biaya inventory dan biaya kehilangan penjualan. Yang keempat ada tingkat kustomisasi produk, dan ada contoh aplikasi. Yang pertama itu contoh aplikasinya ini ada Dell yang menggunakan sistem ITO atau Assemble to Order agar efisien namun tetap responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada Caterpillar yaitu ATO, karena setiap alat berat dirancang khusus untuk pelanggan tertentu. Selanjutnya ada tantangan dan strategi mengelola decoupling point. Yang pertama ini ada tantangan, ada 2 tantangan. Yang pertama itu ada menentukan posisi decoupling point yang paling optimal agar biaya tetap rendah namun tetap mampu merespon permintaan pelanggan dengan cepat. Yang kedua ada kesalahan dalam penempatan dapat menyebabkan kelebihan stok atau keterlambatan pengiriman dan penurunan efisiensi rantai pasok. Yang kedua ada strategi, yaitu yang pertama menggunakan data permintaan real time untuk memprediksi kebutuhan pelanggan secara akurat. Yang kedua ada meningkatkan kolaborasi dengan pemasok dan distributor agar aliran informasi lebih cepat dan tepat. Yang ketiga ada melakukan simulasi supply chain untuk menguji posisi terbaik decoupling point sebelum diterapkan. Dan terakhir ada strategi untuk membantu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan responsivitas dalam rantai pasok. Mungkin sekian dari saya, akan dijelaskan oleh rekan saya lagi. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dari penjelasan kami tadi, strategi dalam supply chain management atau SCM bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan karakteristik produk, kondisi pasar, serta tujuan bisnis perusahaan. SCM yang efektif menuntut keseimbangan antara efisiensi dan responsivitas, serta keselarasan antara strategi, taktik, dan operasional. Konsep decoupling point berperan penting dalam menentukan peralihan sistem dari push ke pull agar rantai pasok tetap adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Di era modern harus memanfaatkan teknologi, analisis data, dan prinsip keberlanjutan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.